mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah. Meskipun tentu saja ada catatan yang mesti kita lakukan untuk perbaikan, maka tadi dari Pak Supit, anggota 5 dari BPK menyampaikan dan langsung memberikan 3 catatan, dan 3 catatan tadi langsung kita kerjakan. Alhamdulillah teman-teman tadi langsung bergerak ya. Artinya WTP ini tidak kemudian menjadi pekerjaan kita biasa-biasa saja. Pekerjaan kita harus luar biasa, governance pasti harus berjalan, dan titik-titik lemah yang menjadi catatan dari BPK harus diperbaiki. Survei nasional terbaru SMRC tanggal 30 April 7 Mei menunjukkan Ganjar Pranowo terus melesat dengan meraih dukungan 39,2%. Sedangkan Prabowo stagnan di angka 32,2%. Sedangkan Anies Baswedan terjun bebas di angka 19,7%. Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala ya, praktek politik yang tidak positif atau negatif ya, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Dalam bahasa agama Islam, berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini ya. Saya kira dari kalangan incumbent, the ruling group, untuk tidak ya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Dan sebaliknya untuk mengalahkan pihak. Pengamat, Ganjar kehilangan wibawa ketokohan, Anies tetap mandiri. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, rivalitas calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP), KPP, dan capres dari PDIP Ganjar Pranowo mulai mengisi ruang publik. Pengamat politik Deddy Kurniasyah pun membandingkan sosok ketokohan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam pencapresannya. Deddy menilai dalam proses pengusungan Ganjar sejak awal, Gubernur Jawa Tengah itu tidak terlalu terlibat. Menurutnya, sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi yang justru paling nampak dan terlibat. Ganjar kehilangan wibawa ketokohan dalam proses pengusungannya karena terlalu dalamnya keterlibatan Jokowi dalam menentukan pencapresan Ganjar, sehingga Ganjar hanya dianggap sebagai wayang, tidak dimiliki keputusan kecuali hanya patuh dan tunduk pada instruksi Jokowi atau Megawati, ujar Deddy dalam keterangannya kepada Republika Senin 22 Mei 2023. Karena itu juga Deddy menilai kehilangan tokoh kewibawaan ini yang memungkinkan jadi alasan relawan Jokowi tidak mendukung Ganjar, justru mendukung Prabowo. Manuver yang dilakukan relawan Jokowi ini terbaru dilakukan oleh relawan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyusul relawan Jokowi mania yang lebih awal meninggalkan Ganjar. Ada dua hal memungkinkan sedang terjadi. Pertama, relawan Jokowi tidak terakomodasi oleh PDIP dalam pengusungan Ganjar, atau Ganjar kehilangan wibawa ketokohan dalam proses pengusungannya, ujarnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melanjutkan, hal ini berbeda dengan Anies Baswedan yang didukung koalisi KPP, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meski diusung koalisi yang terhitung masih baru, ketiga partai ini memberikan keleluasaan kepada Anies untuk menjaga ketokohannya. Faktanya, Anies tetap mandiri dan ketokohannya terjaga.
Hal ini misalnya ia diberi keleluasaan menentukan cawapres, termasuk secara langsung mengendalikan tim kecil koalisi. Bahkan tidak ada ketua umum partai yang dikesankan mendikte Anies, ujarnya. Kondisi, kata dia, berbeda dengan Ganjar yang sejak awal dideklarasikan sebagai petugas partai oleh PDIP sebagai partai pengusungnya. Berbeda dengan Ganjar yang sejak semua dideklarasikan sebagai petugas partai, dan lebih buruk lagi semua ditentukan oleh Megawati dan Jokowi, ujarnya. Ganjar kehilangan wibawa ketokohan dalam proses pengusungannya karena terlalu dalamnya keterlibatan Jokowi dalam menentukan pencapresan Ganjar, sehingga Ganjar hanya dianggap sebagai wayang. Tidak dimiliki keputusan kecuali hanya patuh dan tunduk pada instruksi Jokowi atau Megawati, ujar Dedi dalam keterangannya kepada Republika Senin 22 Mei 2023. Karena itu juga Dedi menilai kehilangan tokoh kewibawaan ini yang memungkinkan jadi alasan relawan Jokowi tidak mendukung Ganjar, justru mendukung Prabowo. Manuver yang dilakukan relawan Jokowi ini terbaru dilakukan oleh relawan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyusul relawan Jokowi mania yang lebih awal meninggalkan Ganjar. Ini melanjutkan, hal ini berbeda dengan Anies Baswedan yang didukung koalisi KPP, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meski diusung koalisi yang terhitung masih baru, ketiga partai ini memberikan keleluasaan kepada Anies untuk menjaga ketokohannya. Faktanya, Anies tetap mandiri dan ketokohannya terjaga. Hal ini misalnya ia diberi keleluasaan menentukan cawapres, termasuk secara langsung mengendalikan tim kecil koalisi. Bahkan tidak ada ketua umum partai yang dikesankan mendikte Anies, ujarnya. KPP dan capres dari PDIP Ganjar Pranowo mulai mengisi ruang publik. Pengamat politik Deddy Kurniasyah pun membandingkan sosok ketokohan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam pencapresannya. Ada dua hal memungkinkan sedang terjadi. Pertama, relawan Jokowi tidak terakomodasi oleh PDIP dalam pengusungan Ganjar, atau Ganjar kehilangan wibawa ketokohan dalam proses pengusungannya, ujarnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melanjutkan, hal ini berbeda dengan Anies Baswedan yang didukung koalisi KPP, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meski diusung koalisi yang terhitung masih baru, ketiga partai ini memberikan keleluasaan kepada Anies untuk menjaga ketokohannya. Faktanya, Anies tetap mandiri dan ketokohannya terjaga. Hal ini misalnya ia diberi keleluasaan menentukan cawapres, termasuk secara langsung mengendalikan tim kecil koalisi. Bahkan tidak ada ketua umum partai yang dikesankan mendikte Anies, ujarnya.